Teman-teman, pernah kepikiran gak sih? Kenapa di dunia ini tuh harus ada aturan kalau kita mau sekolah, mau menikah, atau sekedar belanja di pasar? Kenapa sih nggak bebas-bebas saja? Nah, aturan itu nggak muncul tiba-tiba, tapi semuanya sudah diatur oleh sesuatu yang disebut lembaga sosial. Yuk kita bahas. Apa itu lembaga sosial? Sederhananya, lembaga sosial itu bukan cuma kayak gedung kantor ya, tetapi lembaga sosial adalah sistem norma atau kumpulan aturan yang sudah terbentuk melewati proses panjang. Tujuannya pasti mulia, yaitu mengatur bagaimana kita berinteraksi dengan sesama supaya kebutuhan hidup kita terpenuhi dengan tertib. Bagaimana lembaga sosial tumbuh? Yang pertama, secara tidak terencana, yaitu lahir secara bertahap dalam praktik kehidupan sehari-hari ketika masyarakat menghadapi masalah pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, secara terencana, yaitu muncul melalui perencanaan matang oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan atau wewenang. Setelah kita paham apa itu lembaga sosial dan proses pertumbuhan lembaga sosial, mungkin teman-teman bertanya, gimana sih caranya kita membedakan lembaga sosial dengan kerumunan orang biasa? Ternyata ada 6 ciri utama yang bikin lembaga sosial itu unik yang meliputi. Yang pertama, memiliki simbol sendiri. 2, memiliki tata tertib dan tradisi aturan tertulis maupun tidak tertulis. Yang ketiga, usianya lebih lama. 4, memiliki alat kelengkapan. 5, memiliki ideologi. 6, memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Apa sih gunanya lembaga sosial buat kita secara sosiologi? Fungsinya dibagi jadi 2 sisi, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Bayangkan lembaga sosial itu seperti gunung es. Bagian yang muncul di permukaan air kita sebut fungsi manifest atau fungsi nyata. Ini adalah fungsi yang disadari, direncanakan, dan menang jadi harapan semua orang. Apa contoh dari fungsi manifest? Contoh paling gampang adalah lembaga pendidikan atau sekolah. Fungsi manifestnya jelas, supaya kita pintar, dapat ijazah, dan nanti bisa cari kerja. Terus apa nama dari bagian gunung es yang terletak di bawah air? Nah, itu namanya fungsi laten. Ini adalah fungsi yang tidak disadari, tidak tampak di permukaan, dan sebenarnya bukan tujuan utama, tapi benarnya terjadi di masyarakat. Apa fungsi latennya? Salah satu fungsi latennya sekolah adalah menunda usia pernikahan karena siswanya fokus belajar. Mereka enggak langsung menikah di usia muda. Selanjutnya, tipe-tipe lembaga sosial berdasarkan tipe-tipenya. Lembaga sosial dikategorikan ke dalam beberapa jenis utama sesuai dengan perannya dalam masyarakat. Di antaranya, 1. Lembaga keluarga. 2. Lembaga pendidikan. 3. Lembaga agama. 4. Lembaga ekonomi. 5. Lembaga politik. Nah, itu dia beberapa tipe-tipe dari lembaga sosial. Tetapi di sini kami hanya akan berfokus dalam membahas mengenai apa itu lembaga pendidikan. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu lembaga pendidikan. Kita sudah mengenal apa itu lembaga sosial. Dalam lembaga sosial, kita memiliki berbagai macam lembaga lainnya. Salah satu contohnya adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan kebutuhan akan intensitas pengetahuan atau pendidikan pada tiap masyarakat yang tentu berbeda. Pada masyarakat sederhana, segala pengetahuan dan keterampilan seseorang cukup didapat atau diperoleh dari keluarga atau kerabatnya yang umumnya disebut informal. Pengetahuan yang mereka peroleh adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara pemenuhan kebutuhan seperti cara berburu, mengolah binatang hasil buruan, serta mengolah ladang. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia bertambah pula. Kemudian dibentuklah lembaga pendidikan formal sebagai pelengkap lembaga pendidikan informal. Pendidikan formal seperti sekolah menawarkan jenjang pendidikan tinggi dari SD, SMP, dan SMA. Masyarakat juga mengenal dan membentuk lembaga pendidikan non-formal seperti kursus menjahit, kursus bahasa, dan kursus komputer. Fungsi lembaga pendidikan menurut Horton dan Hood berkaitan dengan fungsi yang nyata sebagai berikut. A. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. B. Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. C. Melestarikan kebudayaan. D. Menanamkan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Fungsi laten lembaga pendidikan. A. Mengurangi pengendalian orang tua. Melalui lembaga sekolah,
Orang tua melimpahkan tugas dan wewenang mereka dalam mendidik anak kepada sekolah. B. Menyediakan sarana untuk pembangkangan. Sekolah memiliki potensi untuk menanamkan nilai pembangkangan di masyarakat. Hal itu tercermin dengan adanya perbedaan pandangan antara sekolah dan masyarakat tentang suatu hal. C. Mempertahankan sistem kelas sosial. Lembaga sekolah diharapkan dapat menyosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima perbedaan prestis, privilege, dan status yang ada dalam masyarakat. D. Memperpanjang masa remaja. Pendidikan di sekolah dapat pula memperlambat masa kedewasaan seseorang karena siswa masih tergantung secara ekonomi pada orang tuanya. Selanjutnya ada unsur-unsur lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan memiliki unsur-unsur sebagai berikut. A. Pola perilaku. Cinta pengetahuan, kehadiran, meneliti, dan semangat belajar. B. Budaya simbolis. Seragam sekolah, maskot, lagu-lagu sekolah, dan logo. C. Budaya manfaat. Kelas, perpustakaan, buku, laboratorium, dan lapangan. D. Kode spesialis. Akreditasi, tata tertib, kurikulum, dan tingkatan atau strata. E. Ideologi, keberhasilan akademis, pendidikan progresif, inovatif, dan klasikisme.